Laga Timnas kontra Timnas North Macedonia U17 di Bulgaria berjalan sengit sejak awal laga dimulai. Begini kata Nova Arianto setelah timnya tampil impresif di beberapa laga uji cobanya. Menjelang tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar, begini respon bangga Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah Indonesia menjadi negara Asia pertama yang menggunakan VAR di Liga 2. Kata-kata Eliano kini tuai sorotan positif setelah berhasil debut manis bersama Persib Bandung di Liga Indonesia. Aksi memukau Iver Jenner bersama klubnya setelah absen membela skuad Garuda kini menjadi harapan baru di putaran keempat mendatang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto kini terus melanjutkan rangkaian pemusatan latihannya di Bulgaria dengan menjalani beberapa laga uji coba. Terbaru skuad Nova Arianto itu baru saja menjalani laga uji coba ketiga dengan melawan North Macedonia U17 sebagai laga internasional friendly match, di mana laga itu digelar di Stadium Dragalivci Sofia, Bulgaria, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Menariknya laga itu berjalan sengit sejak awal laga dimulai, dan kedua kubu sama-sama tampil ngotot demi bisa meraih hasil maksimal. Ya, sebelumnya skuad Nova Arianto itu baru saja menjalani laga uji coba keduanya, di mana pertandingan yang digelar secara tertutup itu berakhir dengan skor akhir 1-1. Hasil itu jelas menambahkan catatan impresif bagi skuad Garuda muda di dalam persiapan menuju ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Selain itu, di laga uji coba perdananya yang digelar pada 7 September kemarin, Timnas Indonesia juga tampil garang dengan membantai Septemfri Sofia U17 dengan skor telak 6-0, di mana hasil itu cukup memberikan kejutan, mengingat skuad Nova Arianto kini tengah menjadi sorotan positif berkat kerja kerasnya untuk menuju ke Piala Dunia U17. Ya, setelah menyelesaikan rangkaian pemusatan latihan di Bulgaria, skuad Nova Arianto pun kemudian direncanakan akan melanjutkan pemusatan latihan ke Uni Emirat Arab, di mana agenda tersebut menjadi bagian penting dari persiapan tim Merah Putih jelang tampil di Piala Dunia U17 yang akan berlangsung pada November mendatang di Qatar. Dalam hal ini, Nova Arianto sebelumnya juga sudah menekankan bahwa uji coba di Eropa bukan semata-mata soal hasil akhir, melainkan sarana untuk mengasah mental, fisik, dan pengalaman bertanding pemain muda Indonesia. Kami ingin anak-anak terbiasa menghadapi lawan yang memiliki karakter permainan berbeda. Hasil imbang melawan CSKA Sofia menunjukkan masih ada hal yang perlu diperbaiki, ujar Nova Arianto setelah laga uji coba keduanya di Bulgaria. Ya, bagi Timnas Indonesia U17, ajang uji coba internasional seperti ini sangat penting untuk menambah jam terbang, sekaligus mengukur kesiapan menjelang turnamen terbesar di level usia muda ini. Dengan progres yang ditunjukkan, maka publik Indonesia menaruh harapan besar agar skuad Garuda Muda mampu tampil kompetitif di Qatar dan memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negaranya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini buka suara setelah Indonesia disebut menjadi negara Asia pertama yang menggunakan video assistant referee di kasta kedua di Liga. Ya, diketahui kompetisi kasta kedua di Liga Indonesia yang sekarang bernama Championship kini telah resmi dimulai dengan laga pembuka antara PSMS Medan kontra Persekat Tegal di Medan. Menariknya, kompetisi yang dulu bernama Liga 2 itu menggunakan VAR termasuk di laga pembuka kemarin. Terobosan itu membuat Indonesia pun mencatatkan sejarah di sepak bola Asia. Menurut Erick Thohir, Indonesia tercatat menjadi negara pertama di benua Asia yang menerapkan sistem VAR di Liga Kasta kedua di sepak bola. Yang menjelaskan bahwa penerapan sistem VAR di Kasta kedua di Liga Indonesia itu merupakan perkembangan di dalam sejarah sepak bola tanah air. Kita ini satu-satunya Liga 2 yang menggunakan VAR di Asia, kata Erick Thohir. Ya, bahkan Erick Thohir menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kelima yang menerapkan sistem VAR di Liga Kasta kedua. Menariknya lagi, kata ex-presiden Inter Milan itu, penerapan VAR untuk Liga Kasta kedua, Indonesia mengungguli sepak bola kasta kedua di Liga Inggris. Secara dunia, kita kelima. Kalau di Eropa Serie A, untuk Liga Inggris, Liga keduanya aja belum. Jelas Erick Thohir. Ya, oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengapresiasi pemangku kebijakan terkait dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Jadi terima kasih kepada Liga yang terus berbenah setelah Liga 1 menggunakan VAR, sekarang di Liga 2 juga menggunakan papar Erick Thohir. Ya, di sisi lain, Erick Thohir juga mengajak kepada seluruh pemangku kebijakan untuk terus melakukan pembenahan lebih baik lagi demi kemajuan sepak bola Indonesia. Kualitas wasitnya terus meningkat, ke depan ini terus kita jaga, tanda sang Ketua Umum.
Kabar gembira kini datang dari Belanda di saat Iver berhasil mencetak gol perdananya, di mana gelandang timnas Indonesia itu tampil gemilang bersama yang FC Utrecht di Liga 2 Belanda. Ia berhasil membantu timnya menang 2-0 atas RKC Waalwijk di markas sendiri. Momen ini menjadi tonggak penting bagi karir Iver yang berusia 21 tahun. Ya, Iver sendiri dimainkan sebagai pemain pengganti di menit ke-67. Hanya 6 menit kemudian, ia langsung mencatatkan namanya di papan skor. Tepat di menit ke-73, ia berhasil melepaskan tembakan keras ke gawang sang lawan, di mana bola sepakannya gagal dihalau oleh kiper RKC Waalwijk dan menghasilkan gol perdana bagi sang gelandang. Ya, gol tersebut menjadi simbol kebangkitan Iver setelah cedera, di mana sebelumnya ia sempat absen cukup lama dari lapangan hijau. Cedera itu membuatnya tidak bisa memperkuat timnas Indonesia U23. Selain itu, ia juga absen di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini. Kondisi ini sempat menjadi pukulan besar bagi perjalanan karirnya. Namun keberhasilan Iver dalam mencetak gol itu menjadi kabar manis bagi sepak bola Indonesia. Di tengah kekecewaan karena skuad Garuda U23 gagal lolos ke Piala Asia, gol Iver pun memberikan harapan baru, di mana gol perdana Iver menumbuhkan optimis bagi penggemar sepak bola tanah air. Selain itu, ia juga diharapkan bisa terus berkembang bersama yang FC Utrecht di Liga 2 Belanda, di mana kontribusinya menjadi modal besar untuk masa depan bersama skuad Garuda. Tentu perjalanan karirnya masih panjang dan penuh potensi, dan kini publik menunggu kontribusinya bisa lebih besar di level internasional mendatang. Persib Bandung kini diketahui berhasil meraih kemenangan penting atas Persebaya Surabaya di laga lanjutan Liga Indonesia di Stadion GBL, di mana laga yang digelar pada Jumat kemarin itu berakhir dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan Persib Bandung itu berhasil dicetak oleh William Barush di menit ke-53. Hasil positif itu membuat dukungan supporter di Stadion GBLA semakin bergema, di mana atmosfer pertandingan semakin meriah karena menjadi momen debut Eliano Renders. Debut pemain baru yaitu Eliano Renders berhasil mencatatkan penampilan perdananya bersama Persib Bandung, di mana ia masuk di menit ke-60 menggantikan Kakang Rudianto di lini tengah. Sama seperti Eliano, dua pemain anyar lainnya, yaitu Tam Hei dan Andrew Patrick Chung juga ikut debut, di mana kehadiran ketiga pemain baru itu membuat komposisi Persib Bandung semakin segar. Publik Bandung pun menaruh harapan besar pada kontribusi para pendatang baru itu. Ya, Eliano Renders sendiri berhasil tampil percaya diri sejak menit awal masuk ke lapangan, di mana ia langsung terlibat dalam beberapa skema serangan Persib Bandung. Meski pertandingan sempat terhenti karena hujan deras, namun ritme tim tetap terjaga, di mana pertahanan Persib Bandung tetap kokoh menghadapi tekanan Persebaya Surabaya. Kunci kemenangan kemudian terletak di transisi cepat yang berujung gol tunggal baru. Setelah pertandingan, Eliano Renders pun menyampaikan komentarnya. "Saya rasa kami sudah memainkan pertandingan yang bagus. Kami menghadapi lawan yang bagus," ucap Eliano Renders. Ya, selain itu, bintang timnas Indonesia tersebut pun mengapresiasi performa rekan setimnya, di mana ia menilai bahwa serangan balik menjadi senjata utama Persib Bandung. "Menurut saya, di babak kedua kami bisa melakukan serangan balik yang bagus," tutur Eliano. Ya, meskipun tidak ada gol tambahan setelah hujan besar, namun Persib Bandung tetap stabil. "Memang tidak ada gol tambahan tercipta, tapi kami harus tetap bermain seperti ini," jelas Eliano. Ya, Eliano pun juga mengungkapkan rasa bahagianya bisa debut dengan tim barunya, di mana adik kandung pemain Manchester City yaitu Tijani Renders itu sangat antusias. Tentu kesempatan bermain di laga besar membuatnya semakin bersemangat. Selain itu, Eliano juga tidak hanya memikirkan debut di Liga Indonesia, di mana ia juga menargetkan performa terbaik di AFC Champions League 2. Harapannya ia bisa langsung memberi kontribusi di pekan berikutnya. Ya, Persib Bandung dijadwalkan menjamu Lyon City di Stadion GBL, di mana laga tersebut akan digelar pada Kamis mendatang. Pertandingan ini menjadi laga pembuka grup G ACL 20 musim ini. Supporter Persib Bandung pun menanti kiprah sang bintang baru, di mana AFC Champions League 2 akan menjadi ajang pembuktian kekuatan tim Maung Bandung tersebut. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.